Maka kalau begitu, game online di HP ini yang terlibat langsung dan dia tahu bahwa itu dipakai untuk kemaksiatan, dia terlibat dalam dosanya. Pemilik warung yang sediakan internet gratis, dia tahu fasilitas internet itu untuk bermain game online, dia terlibat dosanya. Orang yang menjual chip dan sudah positif chip itu dipakai untuk main game online, maka yang jual chip itu haram hukumnya, sama dosanya dengan orang yang bermain game. Orang tua yang tahu bahwa fasilitas HP yang diberikan kepada anaknya itu dipakai untuk game online dan main judi ini, maka orang tua yang memberikan HP kepada anaknya itu pun mendapatkan dosa yang sama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ada sebuah pertanyaan. Ini sebenarnya dalam bahasa umum disebut surat kaleng karena tidak ada pengirim ya. Tapi ini bukan kaleng dari kertas. Pertanyaannya, bagaimana hukum judi online, domino atau bentuk yang lain, tetapi pelaksanaannya itu melalui HP. Kalau di sini hanya disebutkan platformnya Android, ataupun boleh jadi nanti dengan sistem operasi yang lain, karena ada yang pakai merek Apple, iPhone dan lain sebagainya. Bahkan game ini memiliki istilah sedekah untuk menampakkan kesan baik. Penting untuk kita jawab karena juga di Indonesia, bahkan di Aceh, para ulama kita sudah bersuara tentang maraknya penjualan chip, skater dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui yang pertama terkait bahwa judi ini dibahasakan dengan baik, bernama sedekah dan lain sebagainya, kita sudah punya pengalaman sejarah di masa lalu. Tahun 90-an ada judi nasional namanya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, disingkat menjadi SDSB. Nanti ada satu lagi namanya SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa. Ini SDSB, Sedekah Dermawan Sosial Berhadiah. Itu menjadi judi buntut nasional. Hadiahnya, hadiah utama kala itu sekitar 1 miliar rupiah. Tahun 90-an 1 miliar itu luar biasa, karena saat itu standar harga emas satu mayamnya sekitar 100.000 rupiah. Bayangkan berapa kilo emas bisa dibeli. Sekarang 1 miliar itu tidak terlalu besar dalam tanda kutip, karena satu mayam emas 3 juta rupiah, itu mungkin hanya sekitar 300 mayam emas. Nah, nama yang bagus tidak mencerminkan kepada wujud dari perkara yang diberikan nama. Al-ismu lam yadullu alal musamma dalam kasus ini. Jadi walaupun istilahnya bagus, tidak menafikan perbuatan itu tetap perbuatan buruk. Dan kita sudah banyak analogi tentang hal ini. Daging babi ditulis dengan merek daging sapi ataupun unta, tetap saja itu adalah babi. Persoalan utamanya, bagaimana hukum judi ini dilakukan secara online. Harus kita pahami dulu makna judi, karena ada yang mirip-mirip dengan judi, pada hakikatnya bukan judi. Dalam bahasa fikihnya disebut dengan ja'alah ataupun sayembara. Dalam praktek bermasyarakat ada banyak perkara sayembara ini. Perbedaan sayembara dengan judi hanya satu. Judi itu yang rugi, yang kalah rugi. Judi itu yang kalah rugi. Sedangkan sayembara yang kalah tidak rugi. Walaupun dua-duanya ada persamaan, yang menang untung.
yang menang sayembara untung, yang menang judi untung. Tetapi pada bab yang kalah terjadi perbedaan. Yang kalah judi rugi, yang kalah sayembara tidak rugi. Kita ambil contoh yang sangat akrab. Pertandingan perlombaan umpamanya antar kampung, baik bola kaki, bola voli, tenis meja dan lain sebagainya. Bila perlombaan-perlombaan ini setiap kelompok yang ikut serta wajib menyerahkan biaya dalam jumlah tertentu, kita sebutlah uang pendaftaran. Tetapi uang ini dipakai untuk sebahagian kegiatan panitia dan sebahagian untuk hadiah juara. Satu kelompok 1 juta, ada sekitar 10 kelompok 10 juta. Nanti yang juara 1 diberikan hadiah 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta, yang sisanya untuk panitia. Maka praktek seperti ini namanya judi. Kenapa? Bukan karena yang menang dapat uang 3 juta, 2 juta atau 1 juta, karena yang kalah sudah pasti rugi 1 juta. Dia mendaftar 1 juta dan ternyata itu untuk hadiah juara. Yang sayembara bentuknya berbeda. Ada sponsor pelaksana kegiatan sebagai penyumbang dana, donaturnya. Dibuka tawaran untuk siapapun yang ingin ikut perlombaan tanpa ada biaya, bahkan diberikan fasilitas, ada uang saku, diberikan baju seragam dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang juara mendapatkan hadiah, yang kalah tidak rugi apa-apa. Maka ini disebut dengan sayembara. Itu prakteknya nyata. Ada panitia, ada peserta, ada juri, ada perlombaan dan seterusnya. Nah, sedangkan yang online ini panitianya juga ada tetapi di alam maya, pihak yang bertanding juga ada tetapi masing-masing di tempatnya sendiri, lapangannya di layar HP ataupun layar tablet ataupun layar komputer. Orang yang bermain ini tentu harus menyerahkan biaya dalam bentuk tertentu. Apakah nanti harus dikirim melalui transfer rekening atau dipotong melalui ATM atau dibayar melalui kartu kredit, ataukah dipotong dari pulsa? Yang pasti ada biaya, apapun jenis permainannya. Lalu yang menang dia dapatkan uang, nanti tentu bandarnya itu sebagai panitia dalam tanda kutip akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Maka selama terwujud orang yang menang dapat untung, yang kalah rugi, permainan itu adalah judi, qimar dalam bahasa Arab, pakai huruf qaf, qimar, judi. Dan untuk judi itu sudah pasti hukumnya haram. Kenapa haram? Kembali kepada ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan tudirunaha bainakum. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan proses perniagaan yang kalian saling ridha. Nah, masalahnya karena ada pernyataan saling ridha, mulailah ada pihak-pihak yang menggugat. Tapi ini semua peserta permainan game online ini saling ridha, Pak Ustaz. Yang membeli chip itu ridha, yang membayar itu ridha. Sama seperti ketika Allah mengharamkan riba, maka transaksi utang piutang tidak boleh bayar lebih. Bayar lebih itu adalah riba. Nah sekarang pelaku transaksi riba itu mengaku kami saling ridha, Pak Ustaz. Ridha manusia pada perkara yang sudah diharamkan oleh Allah tidak menjadi standar, tidak diperhitungkan. Karena pertanyaannya, bukankah orang yang berzina itu saling ridha? Yang laki-lakinya ridha, yang perempuan ridha. Lalu apakah karena mereka saling ridha lalu bebas dari tuntutan hukum? Nah, ini dalam hukum manusia. Makanya di Eropa perbuatan zina suka sama suka, tidak ada pihak yang keberatan, itu tidak bisa dipidana. Kecuali perbuatan zina ini ridha sama ridha, tetapi ada pihak yang dirugikan. Seorang suami tidak ridha ketika istrinya berselingkuh, maka dia boleh pidanakan istrinya.
Tetapi seorang pria berbuat zina dengan seorang wanita tanpa ada pihak yang mempunyai hak yang berkeberatan tidak bisa dituntut di depan hukum. Maka ketika pelaku judi online ini ridha, sukarela untuk membayar biaya-biaya tertentu baik langsung atau tidak langsung, terjadi perjudian, maka ridhanya itu tidak mu'tabar. Itu masuk dalam bab wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau sudah terjadi judi, apa implikasi hukumnya? Semua yang terlibat dalam praktek judi itu menjadi haram. Yang pertama, pelaku yang main game online ini haram. Yang kedua, yang memfasilitasi kegiatan main judi online itu juga haram. Mohon maaf, saya buka warung kopi umpamanya, lalu supaya para pelanggan merasa nyaman, saya sediakan wifi gratis. Duduk, silahkan berjam-jam, yang penting jangan lupa bayar kopi. Tiba-tiba ada orang yang main game online ini, yang judi ini, memakai fasilitas wifi yang saya sediakan. Bila saya tahu, maka saya terlibat di dalam dosanya. Kalau saya tidak tahu, maka dimaafkan atas ketidaktahuan. Tapi bukankah kecurigaan itu ada? Ada anak muda, orang tua atau siapa saja duduk berjam-jam. Kalau 1-2 kali datang, barangkali duduk berlama-lama, kita maklum mungkin orang ini sedang stres, sedang ada masalah atau ingin santai. Tapi berulang-ulang setiap hari dan terlihat menatap layar HP itu dengan wajah tegang, patut ada kecurigaan karena sudah punya dasar. Tetapi dibiarkan saja, yang penting pelanggan nyaman, dia bayar kopi walaupun dia main judi di tempat saya berdosa. Siapa lagi? Orang yang menjual fasilitas ini, khusus yang berkaitan langsung dengan judi ini, siapa? Yaitu yang jual chipnya, dia berdosa. Tapi kita tidak bisa katakan berdosa yang jual HP kepadanya. Kenapa? Karena HP tidak langsung untuk main judi, tapi kalau chip itu sudah pasti main judi. Kita tidak bisa katakan bahwa pemilik warung ini berdosa karena dia buka siaran wifi, tapi dia berdosa apabila wifi-nya itu diketahui dipakai untuk orang yang berbuat maksiat. Atau mungkin pada waktu warung itu beroperasi, tidak ada yang menggunakan untuk judi online, tetapi karena warung itu perlu pengamanan, ada kamera CCTV yang terhubung langsung dengan internet, wifi, maka tetap aktif 24 jam. Setelah warung tutup mungkin pada sekitar jam 12 malam, adalah orang-orang yang sudah datang ke warung tadi, sudah tahu password wifi-nya, duduk untuk menikmati fasilitas internet gratis ini. Dia berjudi. Kalau tidak tahu, ketidaktahuannya dimaafkan. Tapi berulang-ulang setiap malam ada yang rame-rame depan warungnya, ada yang menyampaikan informasi, dia tidak tahu, itu bukan tidak tahu, tapi nggak mau tahu namanya, maka dia berdosa. Makanya siapapun yang punya jaringan internet gratis dengan sistem wifi, wireless fidelity seperti ini, kalau sudah selesai jam kerjanya, tidak lagi menguasai tempat usaha tersebut, hendaklah wifi-nya dipadamkan, atau bila perlu tetap agar berlanjut rekaman CCTV direkam, maka hendaklah passwordnya itu diganti agar orang yang ingin menyalahgunakan tersebut potensinya menjadi kecil. Siapa lagi yang terlibat? Orang-orang yang melihat praktek main game online ini dan tidak melakukan usaha untuk mengubah perilaku buruk. Kenapa? Karena dalam kitab Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin oleh pengarangnya Imam Ibnu Nuhas Syafi'i, pada bahagian akhir tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar, beliau menyatakan, mengutip dari hadis sahih dari Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat atau mengetahui adanya kemungkaran, ingat mungkar, apa makna mungkar? Sepakat semua orang, semua ulama menyatakan bahwa itu perbuatan berdosa. Falyughayyirhu biyadihi, hendaklah ia ubah dengan tangan atau kekuasaan. Artinya bila yang melakukannya itu orang yang dalam kewenangan kita,
anak kita, kerabat kita atau anak didik kita mampu untuk dicubit, ditempeleng dan lain sebagainya, maka lakukan. Atau orang yang dalam kewenangan hukum kita, Pak Kecil umpamanya mengeluarkan surat teguran kepada warung ataupun keluarga dari anak tersebut, kirim surat ke orang tuanya, kalau kami pihak aparat Gampung masih melihat anak anda bermain game online seperti ini, judi seperti ini di wilayah kampung kami, maka akan ada hal-hal terkait dengan administrasi ataupun hukuman lain yang akan dijatuhkan. Nah, bukankah kita kagum ada kampung-kampung di Aceh yang membuat peraturan kampung demikian, yang bertransaksi narkoba di kampungnya maka keluarga itu diusir. Ada kampung-kampung kalau tidak salah di Aceh Utara, kalau ada orang yang memelihara ayam, kambing dan lembu umpamanya, melepaskan ternak itu dan masuk ke wilayah orang lain, maka pemiliknya itu akan didenda. Nah, bukankah ada kewenangan tokoh masyarakat di kampung untuk memagari wilayah teritorialnya itu? Siapapun yang berbuat mungkar di kampung kami maka akan dipidana dengan aturan-aturan kampung. Apakah nanti terjadi boikot muqata'ah, dalam artian bila anak itu, ayah, ibu atau keluarganya mengadakan kenduri, pihak kampung tidak mau datang perangkat desa, atau bila nanti meninggal dunia maka pihak kampung tidak terlibat, silahkan yang meninggal itu mandi sendiri, pakai kafan sendiri dan masuk kubur sendiri. Ya, bisa saja demikian, ada aturan yang bisa dibuat. Fa in lam yastati', kalau tidak mampu, fa bilisani, maka tegur dengan lisan, ubah kemungkaran itu dengan lisan, sampaikan teguran. Fa in lam yastati', dan ternyata itu pun tidak mampu, falyughayyirhu biqalbih, tapi tidak tertulis falyughayyirhu. Maka kita ingin tegaskan, yang selama ini sering disalahpahami makna hadis ini, ketika melihat kemungkaran kita hanya membenci di dalam hati. Ingat, hadis ini bukan berbicara tentang kebencian di dalam hati. Hadis ini berbicara tentang mengubah dengan hati. Karena kata kerjanya di awal, falyughayyirhu, hendaklah ia ubah kemungkaran itu dengan apa? Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Bukan membenci dengan tangan, membenci dengan lisan, membenci dengan hati. Karena kebencian yang tidak mengubah tidak bermanfaat. Mengubah walaupun tanpa kebencian itu yang bermanfaat. Maka apa makna membenci dengan hati, mengubah dengan hati? Tunjukkan ketidaksenangan kita atas praktik itu pada tatapan wajah atau pada raut wajah dan hal-hal yang lain, sehingga orang yang sedang berbuat mungkar itu tahu bahwa kita tidak senang dan dia berubah. Jadi kalau ada umpamanya laki-laki tidak menutup aurat pakai lu puntung, kita melihat dengan mata melotot ataupun menunjukkan sikap ketidaksenangan agar dia berubah. Ini yang terjadi. Tapi banyak orang menerjemahkan hadis itu hendaklah ia membenci dengan hati. Saat ditanya, kenapa anda tidak tegur? Enggak Pak Ustaz, saya membenci dalam hati. Padahal dia tersenyum melihat orang yang sedang berbuat mungkar. Tidak berjalan hukum. Maka orang yang tidak mengubah kemungkaran yang dia tahu walaupun dengan hati, padahal itu sekurang-kurang iman, selemah-lemah iman, maka dia terlibat dalam dosa yang sama. Orang lain main judi, dia yang berdosa. Orang lain laki-laki dan perempuan berpeluk-pelukan di atas kendaraan bukan suami istri dan bukan mahram, maka dia yang berdosa. Itu yang saya provokasi selama ini. Bila dulu kita salat di masjid dapat fadilah 27 derajat berjamaah, tetapi sekarang justru salat di rumah itu lebih bagus dari di masjid. Karena orang yang salat di rumah tidak terpapar kepada dosa orang lain yang di luar. Tapi orang yang keluar dari rumah menuju masjid, dari rumahnya ke masjid itu ada beberapa pasangan Romeo dan Juliet bermesra-mesraan di depannya dan dia tidak mengubahnya. Maka nauzubillah, itu maksiat. Maka kalau begitu, game online di HP ini yang terlibat langsung dan dia tahu bahwa itu dipakai untuk kemaksiatan, dia terlibat dalam dosanya. Pemilik warung yang sediakan internet gratis, dia tahu fasilitas internet itu untuk bermain game online, dia terlibat dosanya. Orang yang menjual chip dan sudah positif chip itu dipakai untuk main game online, maka yang jual chip itu haram hukumnya, sama dosanya dengan orang yang bermain game. Orang tua yang tahu
bahwa fasilitas HP yang diberikan kepada anaknya itu dipakai untuk game online dan main judi ini, maka orang tua yang memberikan HP kepada anaknya itu pun mendapatkan dosa yang sama. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka itu harap menjadi perhatian kita, karena ada banyak pihak yang merasa bahwa mereka tidak bersalah, bahwa itu tidak berdosa, kami hanya mencari nafkah, kami hanya mencari rezeki. Kalau itu alasannya, yakinlah semua kupu-kupu malam tersebut itu sedang mencari nafkah. Maka nauzubillah summa nauzubillah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar.